Shalom, saudara-saudara dikasih dalam Kristus Yesus. Apa kabar semuanya? Tetap semangat di dalam Tuhan. Kita tetap maju di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, tidak bisa membatasi kasih Tuhan atas kita. Kita tetap semangat, tetap berdoa, tetap percaya. Penyertaan Tuhan itu hebat dan kuat atas kita semua. Amin. Sekarang kita bersatu dalam doa. Bersyukur juga teman-teman semua sudah membantu juga dalam pujian penyembahan supaya kita lebih masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih semuanya. Sekarang kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan buat waktu dan kesempatan ini. Tuhan Yesus, saat yang terindah ketika kami berjumpa dengan Tuhan. Kami berjumpa dengan Kau Tuhan lewat pujian dan penyembahan, lewat hadirat-Mu Tuhan. Kami juga berjumpa dengan Tuhan lewat firman-Mu Tuhan. Engkau berkata-kata kepada kami, Engkau mengingatkan kami, Engkau menegur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, biar semakin hari kami semakin disempurnakan lewat firman-Mu. Semakin hari kami semakin indah di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang bukan dari Tuhan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, berbicaralah sebebas-bebasnya melalui mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan. Siapapun yang menyaksikan program ini, kami percaya Tuhan mereka semua dibebaskan. Mereka semua dilepaskan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, hadirat Tuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Dan di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada kuasa, ada mujizat, ada kasih Tuhan dilimpahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di luar semua suara Tuhan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya roh Allah yang berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan ini. Buat kesempatan ini Tuhan, kami diberi hidup terus Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kami terus memperbaiki hidup kami semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hadirat-Mu Tuhan pencengkram kami, mencengkram wilayah ini dan wilayah di mana video ini diputar, dicengkram dengan hadirat Tuhan. Biar firman Tuhan yang ditabur dapat bertumbuh dan berbuah di dalam kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Sebentar lagi kita masuk dalam Pentakosta. Kita akan menyambut, memerayakan pencurahan Roh Kudus. Tapi saya berdoa, kita semua berdoa supaya di hari Pentakosta benar-benar kita bisa ibadah bareng-bareng lagi. Puji Tuhan, kita doa terus supaya kehendak Tuhan dinyatakan. Amin. Sekarang hari ini kita mau membahas tentang memiliki perasaan Kristus. Judul khotbah hari ini adalah memiliki perasaan Kristus. Saudara sadar gak? Kita tinggal di dunia ini, hidup di dunia ini. Semakin hari semakin sulit. Dunia bukan semakin baik, tapi semakin sulit. Di akhir ini kita ngerasakan tekanan yang begitu rupa. Beban yang begitu rupa. Bukan tambah nyaman, tambah tidak nyaman. Apalagi di masa pandemi ini. Apalagi di masa karantina ini. Waduh, berjuta-juta orang sudah kehilangan pekerjaan. Situasi bertambah sulit. Akibatnya banyak orang sulit untuk survive dalam hidupnya. Sulit banget untuk bertahan, untuk hidup. Mereka butuh makanan-makanan jasmani. Tapi tidak kurang dari semuanya, mereka juga butuh makanan-makanan rohani. Mereka rindu untuk mengalami lawatan Tuhan, dikuatkan kembali lewat firman Tuhan. Di atas segala-galanya, manusia sebenarnya yang paling manusia butuhkan, di atas segala-galanya adalah makanan-makanan rohani. Bukan makanan jasmani. Jangan makanan jasmani itu otomatis akan mengikuti. Ketika kita berubah, ketika kita menjadi serupa dengan Tuhan, itu akan mengikuti. Tapi makanan rohani itu yang paling penting. Seperti Yesus bilang di Matius 6 ayat 25-26. Matius 6 ayat 25-26. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 26.
Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ini ayat ini konotasi kita pasti tentang kekhawatiran. Tentang kekhawatiran. Tapi sebenarnya kalau saudara tarik garis ke atas, ayat ini bicara tentang melepaskan segala-galanya demi surga. Buktinya mana? Coba kita baca sama-sama di ayat 20 sampai 24. Matius 6 ayat 20 sampai 24. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ayat 23. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Oke, jelas ya. Jelas banget di sini. Kalau saudara bacanya di 25 sampai 26, itu bicara tentang kebutuhan kita. Tuhan pelihara. Tapi kalau saudara tarik garis lurus dari ayat 20, saudara akan ngelihat ini teguran sebenarnya dari Tuhan. Teguran dari Tuhan supaya kita mengumpulkan harta kita di surga. Tuhan mau kita kumpulin harta kita di surga supaya hati kita ada di sana. Ketika harta kita ada di surga, hati kita ada di surga. Nah, itu yang Tuhan mau. Makanya Tuhan lanjutin, Tuhan lanjutin, jangan mengabdi kepada dua tuan. Kita nggak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kita nggak bisa mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mamon. Kita harus memilih salah satu antara mengabdi kepada Tuhan atau kepada Mamon. Kalau kita mengabdi kepada Tuhan, Tuhan bilang, nggak usah khawatir. Semuanya aku cukupi kalau kamu menyerahkan hidupmu dan hartamu semua ke Tuhan. Tuhan akan cukupi semuanya. Tapi kalau engkau tidak menyerahkan semuanya, waduh gimana? Saudara masih mengabdi kepada dua Tuhan. Saudara berdiri di persimpangan dan ini bahayanya. Ayat ini bicara tentang mengumpulkan harta di kekekalan sebenarnya. Hidup kita berguna bagi surga. Sekali lagi, hidup kita berguna bagi surga. Dewasa ini begitu banyak orang terikat dengan materi, kepemilikan, sehingga tumpul dengan perasaan-perasaan Allah. Tumpul kepeduliannya kepada sesama. Ini bahaya luar biasa. Hari ini kita akan bahas tentang 5 roti 2 ikan. Saya yakin semua saudara dan saya, kita semua udah tahu, guru-guru sekolah minggu, bahkan anak sekolah minggu pun sudah tahu tentang 5 roti 2 ikan. Tapi kita akan membahas dengan cara yang berbeda. Tuhan melipat gandakan 5 roti 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki. Saya yakin kita semua sudah paham hal ini. Tapi biar kita membahasnya dengan cara yang berbeda. Biar kita melihat apa yang Tuhan mau singkapkan dari peristiwa ini. Sama-sama, saudara dan saya, kita buka di Matius 14, ayat 13 sampai dengan ke-21. Matius 14, ayat 13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ, dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ayat 15. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makan
di desa-desa. Ayat 16, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Ayat 17, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Ayat 18, Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Ayat 19, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberinya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Ayat 20, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potong-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ayat 21, yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ya, yang kita lihat di sini, selalu kita bilang, wah, Tuhan melipat gandakan 5 roti 2 ikan. Dari pembacaan firman Tuhan ini, ada pertanyaan yang timbul. Saya bertanya sama saudara, sudahkah saudara mempersembahkan 5 roti 2 ikan kepada Tuhan? Sudahkah kita mempersembahkan 5 roti dan 2 ikan kita? Mungkin kita akan menjawab, saya nggak punya apa-apa Tuhan untuk diberi. Saya nggak punya apa-apa untuk diberi. Saya nggak punya harta. Saya nggak punya benda. Saya nggak punya apa-apa. Sadar nggak saudara? Saya mau tanya sama saudara. Ada berapa tangan saudara? Saudara punya tangan berapa? 2 kan? Saudara punya kaki berapa? 2 kan? Di satu tangan saudara, ada berapa jari saudara? Ada berapa jari saudara? 5. Di kaki saudara, satu kaki saudara, ada berapa jari? 5. Bukankah ini 5 roti 2 ikan? Saya tanya lagi sama saudara. Kita sebagai manusia punya berapa indera? Berapa panca indera kita? Udah tahu panca. Panca kan 5. Panca artinya 5. Artinya kita punya 5 panca indera. Inderanya apa aja? Indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa. Satu lagi peraba, kulit. Perasa itu mulut. Ketika saudara makan, ada ngerasa asin, ada ngerasa asam. Itu rasa. Melihat, saudara bisa melihat dengan mata. Saudara punya mata berapa? 2. Saudara punya telinga berapa? 2. Ini semua bicara tentang 5 roti 2 ikan. Artinya, seluruh hidup saudara, saudara persembahkan kepada Tuhan. Sekali lagi, 5 roti 2 ikan, artinya seluruh hidupmu diserahkan kepada Tuhan. Kemudian biarkan Tuhan memecah-mecahkan 5 roti 2 ikan itu. Biarkan Tuhan memecah-mecahkan hidupmu, supaya engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Permasalahannya, jangan-jangan saudara dan saya belum pernah menyerahkan 5 roti 2 ikan kita. Atau kita tidak mempersembahkan 5 roti 2 ikan. Mungkin 3 ikan, 1 roti. 1 ikan, 3 roti. Mungkin kita mempersembahkannya begitu. Kita mempersembahkannya asal-asalan. Tapi yang Tuhan mau adalah 5 roti 2 ikan. Artinya seluruh hidup saudara, seluruh hidup saya, kita persembahkan buat Tuhan, supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah 5 roti 2 ikan yang Tuhan maksud. Jangan-jangan sampai sekarang kita belum benar mempersembahkan 5 roti 2 ikan kita. Lewat cuplikan ayat firman Tuhan, Tuhan mau ajar kita perasaannya. Tuhan mau ajar kita sesuatu yang paling dalam di hatinya. Coba saudara lihat ayat 16. Matius 14 ayat ke-16, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Ada kata kamu di situ. Tuhan bilang, aku mau memberi mereka makan. Tuhan nggak bilang begitu. Tuhan bilang, kamu, yaitu saudara dan saya.
sebagai para murid Tuhan harus memberi orang makan. Sekali lagi, saudara dan saya sebagai para murid-murid Tuhan hari ini harus memberi orang makan. Tuhan bilang kamu beri makan. Tuhan bilang kita harus beri makan banyak orang. Kenapa? Tuhan suruh saudara dan saya. Tuhan suruh murid-muridnya. Kenapa? Apa karena Tuhan nggak mampu? Apa karena Tuhan mau cuci tangan? Tidak, Tuhan mau ajar saudara dan saya. Sebagaimana Tuhan mengajar murid-muridnya waktu itu, Tuhan mengajar murid-muridnya waktu itu merasakan apa yang dia rasakan. Sekali lagi, merasakan apa yang dia rasakan. Sekarang pertanyaan saya, apa sih yang dia rasakan? Apa sih yang Tuhan rasakan? Apa namanya? Namanya satu, belas kasihan. Coba lihat di ayat 14-nya. Matius 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Iya, itu belas kasihan. Apa yang Tuhan rasakan namanya belas kasihan. Yesus berbelas kasih pada orang, kerumunan orang begitu banyak di 2000 tahun yang lalu. Tuhan berbelas kasih juga kepada saudara dan saya hari ini. Bahkan kepada banyak orang di seluruh dunia hari ini. Tuhan berbelas kasih. Dan Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan itu tidak pernah berubah. Tuhan berbelas kasih kepada kita semua. Pertanyaannya, apakah kita punya belas kasihan itu? Pertanyaannya, apa kita benar-benar murid Yesus yang merasakan apa yang Yesus rasakan? Atau jangan-jangan kita masih seperti murid-murid Tuhan yang waktu itu, yang mau menyuruh orang pulang, mengusir orang supaya mereka cari makanan sendiri, nggak peduli dengan orang-orang di sekitar. Coba lihat ayat 15. Matius 14 ayat 15. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa. Iya, tempat ini sunyi, hari sudah gelap, udah malam. Ngapain mereka ngumpul di sini? Mereka bilang sama Yesus gitu, Tuhan, suruh dong mereka pulang supaya mereka bisa beli makan. Tuhan bilang, tidak, kamu kasih dia makan. Kamu? Kalau saya dibilang gitu, saya suruh kasih makan 5.000 orang. Berapa banyak uang yang harus keluar? Tuhan bilang, kamu harus kasih dia makan. Saudara dan saya, kita sebagai murid, kita semua sebagai murid, semua orang yang mengaku murid Yesus, harus memberi makan. Kata belas kasihan yang dipakai adalah splagnisomai. Bahasa Yunaninya splagnisomai, yang artinya bowel of compassion. Bowel of compassion. Bowel itu isi perut, compassion itu belas kasihan. Artinya perasaan Tuhan yang terdalam. Belas kasihan adalah perasaan Allah yang paling dalam. Tuhan mau saudara dan saya merasakan perasaan Dia hari ini. Sebagaimana Dia ngomong sama murid-muridnya 2000 tahun yang lalu. Mereka harus merasakan apa yang Dia rasakan. Tuhan mau bilang sama saudara dan saya hari ini, kita harus merasakan apa yang Dia rasakan. Punya dong belas kasihan kita sama orang-orang. Punya dong isi hati Tuhan. Punya dong kita perasaan Tuhan yang paling dalam itu. Saudaraku yang terkasih, belas kasihan itu lebih dari sekedar perasaan sentimental. Lebih dari sekedar perasaan sentimental. Contohnya, saudara nonton TV, nonton film. Saudara tersentuh film itu. Saudara bisa menangis. Apakah itu belas kasihan? Bukan. Saudara terbawa oleh cerita, terbawa oleh kisah.
Tapi bukan berarti itu belas kasihan. Belas kasihan lebih dari sekedar sentimental. Belas kasihan itu bukan sekedar air mata yang turun dari mata saudara, bukan. Belas kasihan itu tangan yang terulur bagi sesama saudara dan kaki yang mau melangkah bagi mereka. Itulah belas kasihan. Sekali lagi, belas kasihan bukan sekedar air mata yang jatuh, bukan. Tapi belas kasihan adalah tangan yang terulur dan kaki yang mau melangkah bagi orang-orang di sekitar kita. Itulah belas kasihan yang Tuhan maksud, bukan sekedar sentimental. Saudara dengar cerita, waduh, si ini anaknya meninggal, kita kasihan, sekedar kasihan itu bukan belas kasihan. Belas kasihan itu jauh lebih dari kasihan. Karena itu perasaan Allah yang paling dalam. Dan Tuhan mau saudara dan saya memiliki itu. Oleh sebab itu Tuhan bilang, kamu harus beri mereka makan. Tuhan gak bilang aku mau beri mereka makan, tapi Tuhan bilang kamu yang harus beri mereka makan. Luar biasa kan? Waktu Tuhan berkata di ayat 16, Tuhan sedang berkata, aku ingin kamu merasakan apa yang aku rasakan. Waktu Tuhan bilang, kamu beri mereka makan, Tuhan bilang, aku pengen loh kamu merasakan apa yang aku rasakan. Aku pengen loh kamu rasakan dorongan-dorongan yang ada di dalam hatiku. Dan juga Tuhan bilang, aku pengen loh kamu berbelas kasih pada orang-orang banyak itu. Ini luar biasa loh saudara. Ini ayat yang kita sudah dengar dari sekolah minggu. Tapi satu perikop yang sangat luar biasa. Ada makna yang begitu dalam yang tersirat di ayat ini. Sudahkah saudara memiliki perasaan Allah itu? Sudahkah saudara memiliki belas kasihan bagi orang-orang di sekitar saudara? Aduh, rasanya kalau saya lihat gini, kita masih jauh, saya masih jauh dari benar. Kita gak punya perasaan Allah itu. Kadang kita bisa nangis, tapi tangan kita sulit untuk terulur. Kadang kita bisa nangis, tapi kaki kita berat untuk melangkah. Apakah ini yang disebut belas kasihan? Belas kasihan bukan sekedar perkataan. Waduh, perkataan saya turut merasakan apa yang kamu rasakan. Bukan sekedar itu. Tapi belas kasihan itu harus lebih dari sekedar perkataan. Tapi tindakan nyata yang membuat orang merasa ringan dari semua tekanan-tekanan. Bisa paham ya? Sekali lagi, belas kasihan bukan sekedar perkataan, tapi tindakan nyata yang membuat orang merasa ringan dari semua beban dan tekanan hidupnya. Inilah yang Tuhan rindukan sebenarnya, ada di dalam kita semua. Siapapun yang mengaku murid-murid Tuhan. Apakah Anda, saudara dan saya memiliki perasaan ini, belas kasihan ini? Jika saudara bilang, ya saya memiliki perasaan ini, adakah ciri-cirinya di dalam kita? Adakah ciri-ciri belas kasihan ini di dalam kita? Kalau tidak ada, waduh bahaya. Bahaya luar biasa. Kekristenan kita sedang dalam bahaya. Tuhan mau kita semua berubah, saudara. Tuhan mau kita semua menjadi seperti Dia. Merasakan juga apa yang Dia rasakan. Menyelami perasaan yang paling dalam. Sampai saudara bisa ngerasainnya, perasaan yang paling dalam. Saudara akan punya belas kasihan bagi banyak orang. Jika saudara bilang, ya saya memiliki perasaan itu, saya memiliki perasaan belas kasihan itu. Apakah cirinya? Ciri yang pertama, pedulikah saudara akan keselamatan orang-orang di sekitar saudara? Sekali lagi, pedulikah saudara akan keselamatan orang-orang di sekitar saudara?
Kalau saudara bilang, ya saya peduli akan keselamatan mereka, puji Tuhan, berarti saudara memiliki belas kasihan dan berarti saudara siap menjadi roti yang terpecah bagi mereka. Sekarang banyak orang berbondong-bondong berjalan menuju maut. Banyak nih orang lagi jalan menuju maut tanpa mereka sadar. Bagaimana belas kasihan kita kepada mereka? Bagaimana perasaan kita kepada mereka? Apakah kita merasakan apa yang mereka rasakan? Bagaimana kalau sampai mereka terjun ke dalam jurang? Apakah kita peduli dengan mereka? Ini pertanyaan yang paling dalam yang harus saudara jawab dengan jujur dari hati saudara kepada Tuhan. Matius 9 ayat 37 sampai 38. Matius 9 ayat 37 sampai 38. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ayat 38. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jelas kan Tuhan bilang, tuaian banyak, yang mau menuai sedikit. Bersedia gak saudara menjadi penuai-penuai ini? Saudara lihat gak ladang itu sudah menguning, ladang itu sudah matang. Kadang kita gak mau peduli dengan ladang yang matang itu. Kita peduli dengan kesenangan kita. Kita peduli dengan apa yang saya suka. Kita gak peduli dengan ladang-ladang di sekitar kita. Yohanes 4 ayat 35. Yohanes 4 ayat ke-35. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Iya, lihatlah ya, ladang sudah menguning. Ini kurang tepat bahasanya, jujur kurang tepat, karena ini pakai bahasa leukos. Leukos itu artinya putih. Ladang bukan menguning tapi sudah putih. Karena kita terbiasa ngelihat ladang yang menguning itu siap dituai. Akhirnya kita diganti menjadi menguning. Sebenarnya ini ladang sudah putih. Dan di situ dibilang 4 bulan lagi. 4 bulan lagi ada tuaian. Gandum umurnya 5 bulan. Gandum umurnya 5 bulan. Tapi Tuhan bilang di sini 4 bulan lagi itu akan menuai. Tapi Tuhan bilang luar biasanya, Tuhan bilang gini, kamu lihat lebih tegak lagi, kamu lihat lebih tegak lagi, dan kamu akan ngelihat, ternyata ladang sudah matang. Padahal masih 4 bulan lagi, tapi Tuhan bilang ladang sudah matang. Gimana caranya saudara bisa melihat ladang itu sudah matang? Kalau nggak ada Roh Kudus di dalam saudara. Roh Kudus itu akan menerjemahkan isi hati Allah. Isi hati Allah apa? Belas kasihan. Ketika saudara merasakan apa yang Tuhan rasakan, Roh Kudus memberi perasaan Allah kepada saudara, supaya saudara punya belas kasihan. Saudara melihat opportunity atau kesempatan-kesempatan untuk para jiwa ini, menuai jiwa-jiwa ini. Ini yang Tuhan rindukan. Tuaian sudah banyak, tapi penuainya sedikit. Mau gak saudara menjadi penuai? Mau nggak saudara menjadi penuai di akhir zaman ini? Ingat saudara, banyak jiwa yang menunggu, tapi kurang jiwa yang mau, yang terbeban. Banyak jiwa sudah menunggu, tapi sedikit jiwa yang terbeban. Saya merindukan jemaat Chosen Generation menjadi jiwa-jiwa yang terbeban, punya belas kasihan buat mereka yang terhilang. Rubah gaya hidup kita supaya kita benar-benar menjadi kesaksian bagi banyak orang kalau Yesus adalah Allah yang hidup dan mereka bisa diselamatkan juga. Jadi belas kasihan bukan hanya merasa, tapi Tuhan mau saudara melihat seperti Tuhan. Belas kasihan itu bukan ngerasain perasaan Tuhan saja, tapi belas kasihan juga Tuhan mau saudara melihat apa yang Tuhan lihat. Mungkin kita lihat, wah belum, masih 4 bulan lagi penuaian. Tapi Tuhan bilang, lihat, rubah cara pandangmu. Tuaian udah matang nih.
Punya belas kasihan dong bagi mereka. Hidupmu akan jadi lebih berarti. Saudara mau jadi penuai enggak? Atau saudara mau usir ladang-ladang yang menguning itu, atau ladang-ladang yang sudah matang itu. Saudara usir seperti murid-murid Yesus. Mereka mau usir orang-orang supaya mereka makan sendiri deh. Nggak pusing deh, kamu makan sendiri deh. Cari makan sendiri. Tapi Tuhan bilang tidak, kamu harus beri dia makan. Artinya, kamu harus punya perasaanku. Kamu harus punya belas kasihanku. Kamu harus punya dorongan hatiku. Ini yang Tuhan rindukan. Kita bisa usir ladang putih itu. Tapi karena mereka mengganggu kita, mengganggu kesenangan kita, mengganggu kenyamanan kita. Tapi Tuhan bilang, jangan. Urus mereka. Lukas 9 ayat 51 sampai 54. Lukas 9 ayat 51. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Ayat 52. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Ayat 53. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. 54. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Ini luar biasa ya. Tuhan nyuruh mereka mempersiapkan segala sesuatunya. Tuhan mau masuk ke Yerusalem. Tuhan mau mati di sana, menyerahkan hidupnya di sana. Tapi Tuhan tidak diindahkan di Samaria. Murid-muridnya nggak punya belas kasihan. Murid-muridnya nggak punya belas kasihan. Murid-muridnya malah bilang, Tuhan, aku suruh ya, api turun dari langit bakar mereka. Di mana belas kasihannya? Begitu nggak kita? Kita peduli nggak sama mereka yang terhilang? Atau kita bilang, biar mampus lo semua? Nggak bisa, saudara, nggak bisa. Ketika saudara menginjili dan mereka menolak, doakan. Ketika saudara menginjili, mereka menolak, jangan tersinggung, jangan marah. Dan saya bilang, jangan mundur. Maju terus dalam doa. Jangan jadi perbantahan, jangan jadi pertentangan. Jangan bawa konflik. Tapi saudara, begitu saudara menyampaikan firman Tuhan, mereka menolak. Saudara berdoa bagi mereka, supaya mereka tetap dilawat Tuhan. Walaupun firman hari ini ditolak, suatu hari firman akan diterima. Nggak harus lewat saudara dan saya. Yang penting saudara dan saya menyampaikan dulu. Ditolak atau tidak, itu urusan dia. Yang penting apa? Ada nggak belas kasihan di dalam saudara dulu? Kalau saudara ikutin cerita itu, cerita di Samaria, saudara akan ngelihat Tuhan sampai memberi satu perumpamaan, itu orang Samaria yang baik hati. Kenapa? Karena mereka membenci orang-orang Samaria. Kalau saudara benar-benar mau ikut Tuhan, benar-benar mau menjadi berkat bagi banyak orang, peduli dong bagi keselamatan orang-orang di sekitar kita. Peduli dong bagi sesama-sesama kita. Aduh, mereka ini terhilang loh. Mereka ini bakal masuk neraka loh. Apa yang saya bisa lakukan? Saudara nggak bisa lakukan apa-apa. Saudara nggak bisa bicara. Saudara nggak didorong sama Tuhan untuk bicara. Nggak usah bicara. Yang penting saudara punya lipat tangan, tutup mata, saudara bisa berdoa bagi mereka. Pernah nggak saudara berdoa bagi keselamatan tetangga-tetangga saudara? Pernah nggak saudara berdoa bagi orang-orang yang menyakiti saudara? Pernah nggak saudara berdoa bagi orang-orang aneh di sekitar kita? Ini yang namanya belas kasihan. Tuhan mau kita punya itu. Yang pertama, jika saudara punya belas kasihan, saudara pasti peduli pada keselamatan
sesama saudara. Yang kedua, jika saudara punya belas kasihan, saudara pasti menjaga kekudusan dan hidup dalam kebenaran. Di situ saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Sekali lagi, kalau saudara benar-benar punya belas kasihan, saudara pasti menjaga kekudusan. Saudara akan hidup di dalam kebenaran. Saudara akan berjalan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Iya. Saudara perhatiin, saudara lihat ya. Kamu adalah garam, kamu adalah terang. Seberapa peduli kita pada jiwa-jiwa, segitu juga kita jaga kekudusan kita. Semakin kita peduli pada jiwa-jiwa di sekitar kita, kita jaga kekudusan kita. Kenapa? Saya mau jadi berkat kok bagi orang. Saya mau jadi teladan bagi orang lain. Saya mau jadi kepanjangan tangan Tuhan. Kalau saudara bilang, saya mau jadi kepanjangan tangan Tuhan, saya mau jadi berkat bagi orang, saya mau jadi saluran dari Tuhan. Kalau saudara bilang gitu, saudara jaga dong kekudusan. Kenapa? Karena saudara harus jadi terang, harus jadi garam. Itu kuncinya. Berkat itu tidak bicara soal materi, tidak bicara soal kekayaan, tapi berkat itu bicara tentang damai sejahtera dari Roh Kudus yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Di mana caranya orang melihat hidup saudara, orang melihat hidup Kristus di dalam saudara. Seberapa peduli kita pada jiwa, segitu juga kita jaga kekudusan. Hidup saudara setiap saat siap sedia untuk diutus. Selama saudara hidup, siap aja untuk diutus. Kalau saudara tidak siap untuk diutus, saudara masih terikat dengan dosa. Saudara masih terikat. Saudara tidak kuat untuk diutus dan saudara tidak siap untuk diutus. Tuhan mau saudara siap sedia. Seperti seorang prajurit. Kapanpun disuruh, saya maju. Kapanpun mau, saya melangkah. Kenapa? Karena saya sudah berpakaian lengkap. Saya tidak menunda-nunda, tapi saya siap. Kenapa? Karena saya selalu jaga kekudusan dan kebenaran yang ada di dalam saya. Kalau saudara punya belas kasihan, saudara pasti jaga hidup kudus. Pasti. Kalau saudara nggak punya belas kasihan, saudara nggak bakal peduli dengan yang namanya kekudusan. Gue hidup gue, mau gue. Yang penting kalau gue diberkati, gue jadi berkat bagi orang. Itu bukan belas kasihan. Maaf, sekali lagi saya bilang, itu bukan belas kasihan. Belas kasihan, saudara jaga kekudusan, dan saudara rindu mereka semua diselamatkan. Ingat, kekristenan bagai prajurit tidak ada kata tunggu ya. Tidak ada kata tunggu. Matius 8 ayat 20 sampai 21. Matius 8 ayat 20. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ayat 21. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Ya, saudara perhatiin. Tuhan bilang apa? Serigala punya lubang, burung punya sarang. Artinya orang-orang dunia punya tempat, tapi anak manusia
Siap sedia setiap saat. Kapanpun aku dibutuhkan, aku melangkah. Kapanpun Tuhan suruh, kapanpun Bapak suruh, aku akan melangkah. Begitupun saudara yang mengaku sebagai murid. Saudara gak bisa bilang, Tuhan, izinkan aku menguburkan ayahku dulu. Gak bisa. Tuhan bilang, biar orang mati menguburkan dirinya sendiri. Biarlah orang mati menguburkan dirinya sendiri. Paham ya? Paham ya? Begitu saudara bilang, saya mau jadi murid Tuhan, saudara harus punya belas kasihan. Itu yang Tuhan rindukan. Ketika saudara punya belas kasihan, saudara pasti peduli sama keselamatan sesama. Ketika saudara peduli pada keselamatan sesama, saudara juga jaga kekudusan. Belas kasihan dan kekudusan itu berjalan beriringan. Saudara ingat ya, saya ingat kata-kata saya ini. Belas kasihan dan kekudusan itu berjalan beriringan. Dosa itu mementingkan diri sendiri. Amin. Belas kasihan itu mementingkan kepentingan orang lain. Sekali lagi saya bilang, dosa itu terjadi karena saudara mementingkan diri sendiri. Belas kasihan itu terjadi karena saudara mementingkan kepentingan orang lain. Apakah semua pengorbanan itu belas kasihan? Bukan. Tidak semua pengorbanan itu belas kasihan. Pahlawan-pahlawan berkorban. Apakah itu karena belas kasihan? Bukan. Karena ego. Karena dia rindu ada masa depan yang lebih baik. Itu bukan belas kasihan. Belas kasihan itu saudara merasakan apa yang orang lain rasakan, dan saudara menjadi saluran berkat bagi mereka. Itulah belas kasihan. Yang ketiga, jika saudara memiliki belas kasihan, yang ketiga, sabarkah saudara pada orang lain? Saudara mungkin bilang, saya miliki belas kasihan, saya punya belas kasihan. Saudara lihat ciri ini. Sudah sabarkah saudara pada orang-orang di sekitar saudara? Kalau saudara belum punya kesabaran seperti itu, saudara belum memiliki belas kasihan yang benar. Bagaimana dengan orang yang ngeselin saudara? Yang menjadi batu sandungan bagi saudara? Bagaimana dengan orang yang selalu berulah di dalam hidup saudara? Ayo, bagaimana? Bagaimana? Apakah kita memiliki belas kasihan bagi mereka? Apakah kita hanya memiliki belas kasihan bagi orang yang baik sama kita? Ketika orang ini berseberangan dengan kita, kita bilang, gue gak mau dukung dia ya. Kenapa? Karena dia gak cocok sama gue. Nggak bisa begitu. Saudara nggak punya belas kasihan. Maaf, sekali lagi saya bilang, kalau sampai ke titik itu, saudara lihat, perhatikan karakter saudara. Saya bilang, saudara nggak punya belas kasihan. Saudara nggak punya belas kasihan sama orang, dan itu sangat berbahaya. Justru iman itu ditantang sama Tuhan. Ketika kita berseberangan dengan orang, tapi kita tetap mengasihi orang itu. Iman kita ditantang di situ. Tetap sabar gak kita? Tetap sabar gak saudara? Membimbing orang itu, menuntun orang itu. Tetap sabar gak saudara? Menjadi panutan bagi orang itu. Ini luar biasa loh saudara. Jika saudara punya belas kasihan kepada orang-orang di sekitar, saudara tidak peduli dengan yang namanya batu sandungan. Saudara akan ngelihat loh, saudara akan ngelihat orang-orang yang menjadi batu sandungan itu. Saudara akan melihatnya sebagai sarana Tuhan untuk menyalurkan kasih-Nya lewat saudara. Sekali lagi, sarana Tuhan untuk menyalurkan kasih-Nya bagi saudara. Pertanyaan saya, apakah saudara benar-benar peduli kepada mereka yang membuat saudara nggak nyaman? Apakah saudara benar-benar peduli kepada mereka yang terus-menerus mengusik saudara?
Kalau saudara tidak benar itu, saudara tidak sabar. Maaf, kalau saudara tidak sabar. Saya bilang sama saudara, saudara kekurangan belas kasihan. Saudara nggak memiliki perasaan Allah. Saya bilang ya, jauh kita dari benar. Amin nggak? Jauh kita dari benar. Kita harus berubah menjadi pribadi yang punya belas kasihan, memiliki perasaan Allah. Waduh, bener-bener loh, keterlaluan kita ini loh. Kadang kita nggak sabar sama orang-orang di sekitar kita. Sulit sabar banget sama orang-orang di sekitar kita. Ketika kita, apa mau kita dilanggar, apa yang keinginan kita nggak sejalan. Waduh, orang itu menjadi batu sandungan buat kita. Tapi kita nggak pernah memandangnya sebagai orang itu sebagai saluran kasih Tuhan. Justru Tuhan bilang, kalau kamu baik sama orang baik sama kamu, apa upahmu? Justru kalau kamu baik sama mereka yang jahat sama kamu, disitulah upahmu. Tuhan bilang sabar satu dengan yang lain. 1 Tesalonika 5 ayat 14. 1 Tesalonika 5 ayat 14. Kami juga menasehati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Iya, kalau mereka salah, tegur. Tapi kalau ada yang butuh pembelaan, saudara bela. Saudara giring mereka baik-baik. Giring orang-orang aneh di sekitar saudara ini baik-baik. Kalau saudara jadi panutan, jadi panutan di tengah keluarga, saudara jadi orang tua atau saudara jadi apa? Baik-baiklah jadi orang tua. Saudara jadi orang tua yang benar-benar jadi panutan bagi anak-anak saudara. Anak-anak saudara akan melihat betapa murni dan salehnya hidup orang tua saya. Dan mereka adalah panutan saya. Kalau saudara bisa sampai ke tingkat ini, saudara adalah orang Kristen yang benar, yang memiliki perasaan Kristus. Apa? Belas kasihan. Matius 18 ayat 26 sampai 30. Matius 18 ayat 26 sampai 30. Maka sujudlah hamba itu menyembah Dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Ayat 29, maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Ayat 30, tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara, sampai dilunaskannya hutangnya. Saudara perhatiin ya. Begitu sabarnya Tuhan sama saudara dan saya. Hutang kita dilunasi. Tapi begitu gak sabarnya kita sama orang-orang di sekitar kita. Saudara pikir, saya tanya sama saudara, apakah ini wajar? Kalau boleh saya ulang sekali lagi. Begitu sabarnya Tuhan sama saudara sama saya. Kejahatan kita yang begitu rupa Tuhan abaikan, Tuhan hapuskan begitu saja. Tapi begitu tidak sabarnya saudara dan saya kepada orang-orang di sekitar kita yang menjengkelkan kita. Saya tanya sama saudara sekali lagi, apakah ini wajar? Kalau nggak wajar, kenapa kita masih begitu sampai hari ini? Kenapa kita masih hidup dalam kesukaan kita sendiri? Kenapa kita nggak mau memiliki perasaan Allah yang paling dalam? Kita nggak peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Kita nggak peduli dengan keselamatan mereka. Kita nggak peduli dengan cara tidak menjaga kekudusan kita. Waduh, bahaya saudara. Kita nggak peduli dengan cara kita nggak mau sabar dengan orang-orang di sekitar kita. Saya bilang sama saudara ya, untuk melatih kesabaran saudara, Tuhan taruh orang-orang aneh di sekitar saudara. Untuk melatih cara saudara mengampuni orang, Tuhan taruh
orang-orang yang akan menikam saudara. Apakah itu enak apa yang saya ngomong ini? Nggak enak semuanya. Tapi Tuhan titip sama saudara. Tuhan titip sama saudara. Dan di situ saudara akan membuktikan apakah saudara memiliki perasaan Allah atau tidak. Apakah saudara memiliki belas kasihan atau tidak. Ini bahaya. Berhati-hatilah dalam kekristenan kita. Jangan sampai ketika saudara merasa pede sudah terangkat, tiba-tiba kita tersandung gara-gara kita nggak memiliki perasaan Allah. Kita nggak memiliki belas kasihan bagi orang-orang di sekitar kita. Itu bahaya luar biasa, saudara. Markus 1 ayat 40 dan 41. Markus 1 ayat 40. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Ayat 41. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Iya, saudara perhatiin kalau saudara lihat kisah ini, murid-murid menghalangi. Tapi Tuhan bilang, aku mau menjamah dia. Sabar gak kita? Apakah kita masih seperti murid? Yang suruh orang pergi, yang suruh orang menjauh, yang gak peduli dengan orang. Kelihatannya kita peduli, kelihatannya kita pelayanan, kelihatannya kita aktivis, kelihatannya kita gerejani, rajin berdoa dan segalanya. Tapi sebenarnya kita usir orang-orang aneh. Kita jauhin mereka. Kita tendangin mereka. Kita buat barikade antara mereka dan kita. Apakah ini yang disebut memiliki perasaan Allah? Apakah kita sabar sama mereka? Seperti Yesus sabar sama kita. Tuhan memiliki belas kasihan. Makanya Tuhan bilang, aku mau menyembuhkan mereka. Aku mau menyembuhkan dia. Aku mau memberi makan mereka. Mau gak kamu memberi makan mereka? Makanya Tuhan bilang, beri mereka makan. Kamu yang beri mereka makan, bukan aku, kata Tuhan. Oke, sampai sini paham? Yang keempat, ciri yang keempat dari belas kasihan. Bagaimana? Apakah saudara mengampuni orang lain atau tidak? Apakah saudara mengampuni orang lain atau tidak? Kalau saudara memiliki belas kasihan, saudara pasti mengampuni siapapun yang menyakiti saudara. Sesakit apapun itu. Kalau saudara nggak memiliki belas kasihan, saudara akan benci orang, saudara akan simpan kesalahan orang, dan saudara akan bilang, gue nggak mau tolong lo. Karena lo begitu nyakitin gue. Maaf ya, saya bilang ya. Kalau saudara punya ciri begini, bertobatlah. Kenapa? Begitu Tuhan datang, nggak ada ciri karakter dia di dalam saudara. Bertobatlah kita. Rubah hidup kita. Tuhan, saya mau mengasihi siapapun, termasuk dia yang menyakiti saya. Saya mau berlaku benar, sabar Tuhan terhadap mereka. Mulai hari ini saya bilang, rubahlah gaya hidupmu. Kalau engkau benar-benar mau diselamatkan. Kalau engkau benar-benar mau diangkat, jangan pikir engkau sudah melayani, engkau sudah beres. Jangan pikir gitu. Kalau engkau nggak punya belas kasihan, kalau engkau terus-menerus ngungkit masa lalu orang, ngungkit kesalahan orang, engkau nggak punya belas kasihan. Kalau engkau hanya mau menolong orang yang baik sama kamu, orang-orang yang benar-benar sekutumu, saya bilang sama saudara, engkau gak punya belas kasihan. Tapi kalau engkau mau menolong orang yang menyakiti kamu, engkaulah orang Samaria yang baik hati itu. Amin. Maukah kita berubah? Yang keempat, bagaimana saudara mengampuni orang lain? Mudahkah saudara mengampuni orang? Ataukah saudara kesulitan dalam mengampuni orang? Kalau saudara kesulitan dalam mengampuni orang, saudara harus menyelidiki hati saudara. Saudara belum memiliki belas kasihan. Sekali lagi saya ulang. Ketika saudara belum bisa mengampuni orang, saudara selidiki hati saudara.
saudara belum memiliki belas kasihan. Orang yang gak bisa ngampunin orang lain, yang gak mau ngampunin orang lain, adalah orang yang selalu menoleh ke belakang, dan dia gak pernah sampai di tujuan. Sekali lagi saya bilang, orang yang tidak mau mengampuni orang lain adalah orang yang selalu menoleh ke belakang dan tidak pernah sampai di tujuan. Kejadian 19 ayat 17. Kejadian 19 ayat 17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan jangan berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Iya. Terus ayat 26. Ayat 26, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Iya. Istri Lot noleh ke belakang, dia nggak sampai di tujuan, dia jadi tiang garam. Kalau saudara menoleh ke belakang terus, saudara ngeliat terus kesalahan orang lain, dan saudara merasa diri saudara adalah orang yang dirugikan, saya bilang sama saudara, saudara nggak punya belas kasihan, dan saudara nggak pernah sampai di tujuan. Amin. Saya berharap 100% saudara ngerti firman ini. Jangan sembarangan dalam hidup ini, hati-hati. Ya. Lukas 9 ayat 62. Lukas 9 ayat 62, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Iya. Kalau saudara mau melayani tapi terus noleh ke belakang, saudara tidak layak di kerajaan Allah. Tidak layak. Sehebat apapun pelayananmu, sekali lagi, sehebat apapun pelayananmu, seberapa banyak ratusan jiwa yang kau jangkau, tapi engkau gak mau ngampunin orang, engkau terus menoleh ke belakang, saya bilang, engkau orang yang tidak punya belas kasihan, dan engkau tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Sorry, maaf. Firman adalah firman. Saya tidak menambahkan, dan saya juga tidak mau mengurangi. Tuhan ngomong begini, saya sampaikan. Ayo sama-sama, kita bukannya kita jadi kecewa atau apa, tapi kita berubah sama-sama. Yuk kita sama-sama beresin diri kita. Kita beresin hidup kita. Apakah kita benar-benar orang yang punya belas kasihan atau tidak? Kolose 3 ayat 13. Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Iya. Sabar ya, satu orang dengan yang lain. Ampuni setiap orang yang menyakitimu. Seperti Tuhan mengampunimu, demikian juga kamu harus mengampuni orang lain. Kalau kamu bilang, saya tidak bisa Tuhan, berarti saudara bilang sama Tuhan, Tuhan beri saya perasaanmu Tuhan, supaya saya berbelas kasihan bagi mereka yang menyakiti saya, bagi mereka yang mengecewakan saya, bagi mereka yang mengusik saya. Tolong Tuhan, saya mau mengasihi mereka seperti Engkau mengasihi saya. Ini luar biasa kan Tuhan? Luar biasa banget firman Tuhan. Jujur, saya pun diberkati. Saya pun diberkati. Saya rindu saudara benar-benar memiliki belas kasihan. Kalau saudara nggak memiliki belas kasihan, pelayanan saudara menjadi pelayanan yang sia-sia. Saya bilang sama saudara ya, tolong dicatat. Pelayanan tanpa belas kasihan menjadi pelayanan yang sia-sia dan tidak jadi berkat bagi orang lain. Pelayanan tanpa belas kasihan adalah pelayanan yang sia-sia karena tidak jadi berkat bagi orang lain. Ayo, sama-sama yuk, kita berubah yuk. Setelah itu apa yang terjadi? Saudaraku, Tuhan mau kita jadi keran yang terbuka, bukan keran yang tertutup. Tuhan gak mau kita ada benci sama orang lain. Tuhan mau kita sabar satu sama lain. Tuhan mau kita peduli terhadap keselamatan sesama kita. Tuhan mau kita tidak hidup lagi sembarangan. Tuhan mau kita tidak menutup keran Tuhan bagi sesama kita. Kita sadar siapa diri kita, sehingga kita menjadi selalu keran yang terbuka bagi Tuhan.
Kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita jadi berkat bagi orang lain. Saudaraku, yang terakhir di ayat 19. Matius 14 ayatnya ke-19. Matius 14 ayat ke-19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadahkan ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Iya, jika saudara menyerahkan 5 roti dan 2 ikan, yaitu seluruh hidup saudara kepada Tuhan, Tuhan akan mengucap syukur atas hidup saudara, dan Tuhan akan memecah-mecahkan saudara menjadi roti yang terpecah, dan saudara menjadi berkat bagi banyak orang. 5.000 orang laki-laki bisa makan. Sekali lagi saya bilang, 5.000 orang laki-laki bisa makan. Ini satu hal yang luar biasa. Tapi syaratnya saudara harus jadi 5 roti 2 ikan itu. Saudara serahkan sepenuhnya hidup saudara sama Tuhan, supaya saudara bisa dipecah-pecahkan, dan Tuhan mengucap syukur atas hidup saudara, dan saudara bisa dipecah-pecahkan. Pertanyaan saya sama saudara, sudahkah saudara memiliki belas kasihan itu? Sudahkah saudara memiliki perasaan Allah itu? Jika saudara memiliki belas kasihan, yaitu perasaan Allah, saya yakin hidupmu akan jadi berkat bagi banyak orang. Nggak pusing saudara mau pelayanan model apapun. Engkau pasti jadi berkat bagi orang banyak. Pertanyaan saya sama saudara, maukah saudara menjadi roti yang terpecah? Jika saudara bilang, ya Tuhan saya mau, yuk kita perbaiki hidup kita. Kita jadi keran yang terbuka. Kita beresin sama orang lain. Kita peduli kepada keselamatan banyak orang. Kita lebih sabar sama sesama kita. Kita nggak menaruh dendam, nggak menaruh benci sama orang di sekitar kita. Saudara, jaga kekudusan hidup saudara. Saudara pasti jadi berkat bagi sesama saudara. Amin. Yuk kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang telah disampaikan ini Tuhan. Biar firman-Mu ini bukan sambil lalu Tuhan, tapi tinggal tetap Tuhan di dalam hati kami. Bukan sekedar sambil lalu, tapi tinggal, tetap, dan berbuah di dalam kami. Kami benar-benar jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus, kerinduan kami adalah memiliki perasaan-Mu Tuhan, yaitu belas kasihan bagi banyak orang. Tuhan Yesus, kami jadi peduli kepada keselamatan banyak orang. Tuhan Yesus, kami jaga kekudusan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami peduli dengan yang namanya kekudusan. Tuhan, jadikan kami sabar kepada banyak orang Tuhan. Tuhan Yesus, jadikan kami punya belas kasihan Tuhan, yaitu kami Tuhan mengasihi dan mengampuni siapapun juga Tuhan, tanpa batas dan tanpa syarat. Tuhan Yesus, jadikan kami Tuhan seperti-Mu. Ketika Engkau datang, Engkau yang berkata, adakah ku dapati iman di bumi? Ketika Engkau datang, Kau mendapati kami sebagai sesuatu yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Hidup kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.